Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang conditional sentences. Seperti yang kalian tahu bahwa conditional sentence itu adalah salah satu materi yang cukup penting bagi kalian yang ingin mengambil tes TOEFL. Karena untuk materi ini seringkali diujikan dalam hal structure, dalam sisi structure dari TOEFL itu sendiri. Baiklah, kita mulai langsung saja ke bagian presentasi. Oke, conditional sentence. Sebenarnya untuk materi kelas 12 itu hanya fokus ke conditional sentence yang dikombinasikan dengan suggestion dan instruction. Oke, walaupun sebenarnya conditional sentence itu ada beberapa tipe dan kemudian juga memiliki banyak fakta gitu. Oke, lanjut. Oke, table of content. Untuk materi yang akan dibahas sebenarnya itu adalah penggabungan antara conditional sentence tipe 1 yang digabungkan dengan memberikan instruksi dan saran. Itu adalah pokok utamanya. Walaupun secara tipe, conditional sentence sendiri itu memiliki 4 jenis tipe. Tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Dan fokusnya untuk kelas 12 itu, yang untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib, itu adalah menggabungkan conditional sentence tipe 1 dengan suggestion, giving suggestion dan instruction. Dengan kata lain, setidaknya kalau ingin menguasai bab ini adalah kalian harus tahu konsep, sifat, dan tipe 1 dari conditional sentence dan juga cara memberikan saran atau cara memberikan perintah. Kemudian baru digabungkan antara conditional sentence tipe 1 dan memberikan saran dan perintah. Oke, kita mulai ke konsep. Conditional sentence itu merupakan sebuah kalimat bersyarat. Jadi kalau kita melakukan sebuah pengandaian, jika ini terjadi, jika itu terjadi, maka itu kita membuat sebuah syarat agar sesuatu yang lain terjadi. Sebagai contoh, saya akan makan jika saya lapar. Nah, kegiatan saya makan itu dipengaruhi saya lapar ataupun tidak. Jadi syarat untuk makan adalah lapar. Jika syarat tidak terpenuhi, maka tidak akan melakukan kegiatan makan. Nah, proses kalimat yang seperti ini itu disebut sebagai conditional sentence, di mana dia menggabungkan dua klausa syarat dan klausa utama. Itulah konsep utamanya. Kita masuk ke karakteristik. Karakteristik dari conditional sentence itu setidaknya ada 4 hal penting. Bahwa conditional sentence itu dalam satu kalimat terdiri dari 2 klausa setidaknya, kemudian klausanya itu interchangeable, bisa diganti, bisa saling berganti satu sama lain. Maksudnya yang misalkan klausa A, B, bisa juga B, A, begitu. Memiliki fakta dan faktanya itu bersifat kontradiksi dengan conditional sentence itu. Baiklah. Conditional sentence itu terdiri dari 2 klausa yang disebut sebagai if clause dan main clause. If clause itu merupakan penyebab. Main clause merupakan akibat. Kalau misalkan tadi saya bilang jika saya lapar saya akan makan, jika saya lapar itu adalah if clause, saya akan makan itu adalah main clause. Gitu. Kemudian, sebagai contoh di bahasa Inggris ya, if you bring the book, I will read it for you. Nah, di situ ada if you bring the book sebagai if clause, kemudian I will read it for you sebagai main clause. Ada 2 ciri gampang. Kalau itu mengandung if, maka dia if clause. Dan kalau dia bersifat sebab, penyebab, maka dia if clause. Kemudian kalau dia kalimat klausa itu merupakan dampak dari sebab itu, maka disebut sebagai main clause. Dalam hal ini, if you bring the book itu menjadi penyebab iya atau tidaknya saya akan membacanya untukmu. Maka if you bring the book adalah if clause, I will read it for you adalah main clause-nya. Kemudian interchangeable. Tidak selamanya if clause harus di depan dan diikuti dengan main clause. Boleh main clause terlebih dahulu diikuti dengan if clause. Sebagai contoh, kalau kita mulai dengan if clause, maka if you bring the book, I will read it for you. Kalau kita mulai dari main clause, maka I will read the book for you if you bring it here. Nah, untuk kasus ini kamu perhatikan penggunaan pronoun atau kata ganti. Di kalimat pertama, kata it itu berada di main clause-nya.
di belakang. Tapi untuk yang kalimat kedua, kata it itu ada di if clause-nya. Kenapa? Karena untuk memberikan kejelasan konteks pembicaraan. If you bring the book, I will read it for you. It-nya itu pasti akan merujuk ke buku. Coba kalau kita balik, if you bring it, I will read it for you. It-nya kan tidak jelas. Atau if you bring it, I will read the book for you. Itu kalau menimbulkan kesalahpahaman. So, kita memberikan suatu konteks kata benda yang jelas di awal, kemudian kita baru boleh menggunakan pronoun setelahnya. Begitu. Kemudian kita masuk ke fakta. Tadi kan ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Fokus penggunaan fakta itu hanya ada di tipe 2 dan tipe 3. Dan untuk menuliskan fakta itu ada perubahan tenses di sana. Kalau untuk tipe 2 itu faktanya ada di simple present, sedangkan tipe 3 faktanya ada di simple past tense gitu. Oke. Kemudian juga ada konjungsi yang digunakan. Kalau kita menggunakan tipe if clause diikuti dengan main clause, contohnya adalah jika saya lapar saya akan makan. Faktanya dihubungkan dengan so klausa-klausanya. Misalkan, saya lapar, jadi saya makan. Kalau kita mulai dari main clause terlebih dahulu diikuti if clause, maka dihubungkan dengan because. Saya akan makan jika saya lapar. Saya makan karena saya lapar, gitu. Nah, jadi untuk penggabungan fakta, dua klausa tersebut wajib dihubungkan dengan antara so atau because, tergantung struktur kalimat conditionalnya. Kalau conditionalnya dimulai dengan if clause diikuti main clause dihubungkan dengan so. Kalau dimulai main clause diikuti if clause dihubungkan dengan because. Berikutnya kita ngomong kontradiksi dalam faktanya. Jika if clause-nya itu positif maka faktanya negatif. Jika if clause-nya negatif faktanya positif. Begitu juga untuk main clause. Jika main clause-nya positif, faktanya negatif. Jika main clause-nya negatif, faktanya positif. Sebagai contoh, jika saya pergi ke sekolah, nah faktanya adalah saya tidak pergi ke sekolah. Jika saya tidak pergi ke sekolah, faktanya saya pergi ke sekolah. Ingat, fakta ini hanya berlaku untuk tipe 2 dan tipe 3. Nah, keempat hal ini harus dipahami terlebih dahulu untuk bisa masuk secara mendalam terkait dengan conditional sentence. Baiklah, kita akan mulai ke tipe conditional sentences. Tipenya ada 4. Ada tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Perbedaan antara tipe 0, tipe 1, tipe 2, dan tipe 3 ini didasarkan kepada konsep pemakaian dalam kehidupan. Jika conditional sentence itu 100% terjadi, aliasnya dengan kata lain dia antara conditional dan faktanya dia sama dan 100% terjadi, maka dia menggunakan tipe 0. Jika conditional sentence-nya itu 50-50, maka menggunakan tipe 1. Dalam artian iya atau tidaknya itu masih ada kemungkinan 50/50, maka menggunakan tipe 1. Jika tipe 2 itu merupakan hal yang tidak mungkin terjadi karena dia bersifat fantasi atau imajinatif. Kalau tipe 3 dia juga tidak mungkin terjadi dan bersifat penyesalan. Sebagai contoh, tipe 0, jika saya membakar es, esnya mencair. Itu adalah kenyataan fakta yang pasti terjadi. Jika ingin membuat kalimat bersyarat seperti itu, maka kamu menggunakan tipe 0. Kalau dengan kalimat, jika saya melatih kemampuan saya akan bertambah kuat. Bisa terjadi, bisa bertambah kuat, bisa juga enggak. Gitu. Dengan kemungkinan seperti ini, maka menggunakan tipe 1. Jika saya punya sayap, saya akan terbang. Kita tahu bahwa orang nggak bisa punya sayap, jadi tidak mungkin terbang. Tidak mungkin terjadi, maka menggunakan tipe 2. Dan hal ini bersifat imajinatif. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah, jika saja saya datang tepat waktu, saya dapat menyelamatkan dia. Faktanya, saya tidak datang tepat waktu, dan saya tidak bisa menyelamatkan dia. Kejadian ini sudah terjadi pada masa lampau, dan realitanya berkebalikan dengan conditional sentence-nya, dan sudah tidak mungkin bisa dirubah lagi karena sudah terjadi. Itu adalah tipe 3. Begitu. Baiklah, lanjut. Kita akan fokus ke tipe 1 terlebih dahulu. Oke, syarat untuk bisa memahami conditional sentence tipe 1 itu adalah memahami struktur kalimat simple present tense dan present future.
Karena di if clause dari tipe 1 ini menggunakan struktur kalimat simple present tense. Sedangkan di main clause-nya menggunakan struktur present future tense. Gitu. Nah, untuk yang simple present di sini, saya berikan sedikit gambaran terkait dengan rumus dari kalimat nominal dan verbalnya. Kalimat nominal seperti yang kita tahu itu mengandung to be, is, are di situ. Kalau dia negatif maka ditambahkan not saja. Kemudian di kalimat verbal dari simple present tense itu dia ada verb 1 untuk kalimat positif. Ingat, verb 1 itu akan ditambahkan s atau s jika subjeknya adalah he, she, atau it. Dan juga menggunakan do, does not plus verb 0 jika dia adalah kalimat negatif. Maaf, itu salah ketik, harusnya kalimat negatif. Do digunakan jika subjeknya adalah I, you, we, dan they. Does digunakan jika subjeknya adalah he, she, atau it. Kemudian untuk kalimat present future, kalimat nominalnya itu menggunakan will plus be. Tinggal tambahkan not setelah will menjadi kalimat negatif. Kalimat verbalnya mudah, merubah be menjadi verb not, sudah menjadi kalimat verbal. Baiklah, kita lihat contoh di sini. Untuk kalimat nominal terlebih dahulu. If I am a captain, I will be in the battlefield. I am ini menggunakan am sebagai to be yang sesuai dengan I, maka dia kalimatnya adalah kalimat nominal. Kemudian I will be in the battlefield, dia juga kalimat nominal menggunakan will be sebagai penandanya. Untuk kalimat verbal, if I defeat him, I will save the village. Defeat ini adalah verb 1, kemudian save itu juga verb di situ, verb not. Maka dua klausa ini menggunakan kalimat verbal semua. Sebenarnya tidak harus nominal dan nominal, bisa dikombinasi. Misalkan if clause-nya nominal, main clause-nya verbal, atau dibalik if clause-nya verbal, main clause-nya nominal, tidak menjadi masalah. Baiklah, kita berlanjut ke gabungan dari conditional sentence tipe 1, yaitu adalah memberikan saran atau memberikan perintah begitu. Untuk memberikan saran sendiri ada dua kata yang menjadi penanda, yaitu adalah should dan suggest di situ. Nah, kalau ingin menggunakan kata should sebagai penanda untuk memberikan saran, sederhananya adalah tinggal menambahkan ini sebelum kata kerja yang akan diminta lakukan yang lain. Misalkan study harder gitu ya, tinggal ngomong you should study harder. Kalau itu kalimatnya adalah saran untuk tidak melakukan sesuatu, maka tambahkan not setelah should. You should not bring a knife. Kemudian kalau menggunakan suggest, itu kamu tinggal misalkan dengan kalimat yang sama tadi di should, you should study harder, itu kamu ganti saja kata should-nya menjadi siapa yang memberikan saran tambah suggest. Contoh, dari you should study harder menjadi I suggest you study harder gitu. Should-nya hilang, kemudian muncul kata I suggest di depan kata you. Begitu juga misalkan you should not bring a knife, I suggest you not bring a knife begitu. Kamu pelajari aja polanya begitu ya. I suggest, kemudian you study harder. Kesalahan umum adalah menambahkan kata to. Contoh, I suggest you to study harder, yang mana tidak tepat. I suggest you not to bring a knife juga tidak tepat. Langsung saja I suggest you study harder atau I suggest you not bring a knife begitu. Kemudian giving instruction itu gampang, tinggal kamu mulai dengan kata kerja, kemudian selesai gitu. Misalkan you should study harder itu adalah giving suggestions, giving instruction-nya tinggal cukup bilang study harder. You should not bring a knife, tinggal tambahkan do di depan, do not bring a knife, begitu saja, sederhana. Nah, dengan begini kan kalian sudah paham antara conditional sentence tipe 1 dan giving suggestion dan instruction. Sekarang kita tinggal menggabungkan antara conditional sentence tipe 1 dan giving suggestion dan instruction. Ini adalah gambaran umum dari conditional sentence tipe 1. Untuk menggabungkan conditional sentence tipe 1 itu caranya gampang. Untuk bagian main clause-nya kamu gantikan dengan giving suggestions dan instruction. Bagian if clause-nya tetap menggunakan pola conditional sentence tipe 1. Contoh, if I defeat him, you should get back home, atau I suggest you get back home, itu adalah giving suggestions. Kalau perintah, if I defeat him, get back home. Seperti itu saja, sederhana. Oke, saya rasa itu untuk fokusnya adalah di penggunaan penggabungan antara conditional sentence tipe 1 dan giving suggestions and instruction. Oke, semuanya.
Untuk video kali ini saya rasa sekian. Fokusnya memang hanya conditional sentence tipe 1 digabungkan dengan given situation dan instruction. Padahal sebenarnya masih ada beberapa hal lain dari conditional sentence yang penting untuk dipelajari. Baik dari tipe 0, tipe 2, tipe 3, dan ingat juga ada fakta di sana. Oke, untuk video kali ini saya cukupkan. Good luck untuk belajar bahasa Inggrisnya, tetap semangat. Intinya bahasa Inggris itu adalah kebiasaan. Kalau kita sering-sering menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam daily basis, saya yakin kalian akan bisa segera memahami bahasa Inggris dengan baik. Thank you very much. Have a good day. See ya.